Selamat sore jemaat Shalom. Selamat datang dalam ibadah sore ini di Gereja Maranatha. Semoga semuanya selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, berlimpah berkat dan penyertaan Tuhan Yesus. Sebelum ibadah ini dimulai, beberapa lagu kami nyanyikan. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling
Jemaat yang Tuhan Yesus sayang, katong minta perhatian jemaat pardengar barita Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Hari Minggu 26 bulan 6 tahun 2022 jam 6 sore. Sore baik para jemaat semua, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon mau bilang selamat datang para Bapak Ibu Saudara anak-anak semua di kebaktian. Par yang baru pertama kali datang iko kebaktian di Gereja Maranatha, katong sambut Bapak Ibu Saudara anak-anak dengan senang hati. Katong mau bilang dan banyak para jemaat yang sutaruh perhatian dengan topang pelayanan dan banyak para jemaat yang sutaruh perhatian kesaksian di Gereja Maranatha. Katong juga mau bilang selamat para jemaat yang pung hari jadi, hari kaweng, dan hari bayi lain dalam minggu ini. Katong sembayang Tuhan Yesus selalu kasih antua pun berkat pono-pono. Jemaat, katong minta jemaat dong partakira berita pelayanan oras ini. 1. Katong pun kebaktian oras ini masih tetap berjalan iko aturan kesehatan. Jadi katong semua tetap pakai masker, cuci tangan, kaseng pakai sanitizer. Dan selama kebaktian berjalan, jemaat jangan lepas masker. 2. Kebaktian hari Minggu tanggal 26 bulan 6 tahun 2022 jam 9 dan jam 6 sore itu ada perhaliran parkatong siap diri masuk gereja besar tanggal 3 bulan 7 tahun 2022. 3. Kebaktian perjamuan kudus atau gereja besar hari Minggu tanggal 3 bulan 7 tahun 2022 akan cuma sekali saja di jam 9 pagi, sedangkan jam 6 sore itu kebaktian minggu pertama. 4. Jemaat pun kolekta yang katong terima hari Minggu tanggal 19 bulan 6 tahun 2022 jam 9 pagi akan pun jumlah Rp16.086.500. Syukur akan pun jumlah Rp3.595.000. Persepuluhan akan pun jumlah Rp2.552.000. Dan sarana fisik akan pun jumlah Rp881.000. Lalu kolekta hari Minggu tanggal 19 bulan 6 tahun 2022 jam 6 sore akan pun jumlah Rp5.480.000. Syukur akan pun jumlah Rp1.710.000. Persepuluhan akan pun jumlah Rp622.000. Dan sarana fisik akan pun jumlah Rp332.000. Jemaat yang Tuhan Yesus sayang, kebaktian oras ini nih yang layani akan Ama Pendeta Ferry Nahusona. Majelis jemaat yang pun tugas layani itu Majelis Jemaat GPM Betania. Tuhan pun ajaran baca dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai laste ayat 25. Tata kebaktian yang katong pakai oras ini tata kebaktian minggu keempat dalam bahasa Melayu Ambon. Yang nanti isi nyanyian pujian dalam kebaktian ini solo, ani, garpenasi, duet, Valen dan Iren, dan trio Irene. Jemaat, nanti pas kampinjang 3, jemaat berdiri lama nyanyi lagu nyanyian jemaat GPM nomor 15. Sampai di situ barita dari Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, katong mau bilang dan kebanyak lagi jemaat sudengar dan terkira berita yang katong bilang. Laste jemaat pun selamat somba tete manis, antua kas berkat pono-pono par katong semua. Ambon 26 bulan 6 tahun 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ama Pandita NJ Rutumalesi STH Ketua, Ama Pandita M Takaria MSI Sekretaris.
Basudara jemaat semua, kabaktian yang katong bikin ini akan jadi dengan nama Allah yang bikin langit dan dunia. Yesus Kristus yang sutabus katong pun dosa dan yang kasih selamat katong. Tuhan pun roh yang bikin katong pun hidup jadi baru, dengan bikin katong hidup terus-terus dengan Allah. Allah kasih damai per jemaat selalu. Nats Alkitab yang jadi dasar dalam kebaktian ini beta ambil dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 akan bunyi begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari ketong mengaku ketong pun dosa di hadapan Tuhan. Sio Tuhan, sio Allah yang ketong sombai, ketong mengaku kalau dalam ketong pun hidup sabang hari, ketong juga bikin apa yang Bapa seng mau. Ketong jaga kasih keluar kata yang bikin orang lain pun hati luka, bukan kata-kata yang kasih kuat dong. Ketong jaga bikin apa yang bisa bikin celaka orang lain, bukan yang bisa bikin dong selamat. Bapa ampun beta jua, Kristus ampun beta jua. Ketong jaga bikin rusak tanah, air, dan udara di ketompung negeri ini, bukan kalesang akang bye-bye. Tuhan Allah, ampun katong pung salah dan dosa jua. Roba katong pung roh dan hati jadi baru jua. Biar katong pun pikiran, kata-kata, dan semua yang katong bikin bisa jadi lebih baik lagi. Dan biar dari apa yang katong bikin akan bisa bawa hasil yang lebih baik per tanah, air, udara, dan semua yang Bapa bikin di dunia ini. Ketong minta semua tu dengan nama Tuhan Yesus yang ketong sombah. Amin. Hidup yang lama penuh dari
saudara jemaat yang Tuhan sayang. Siapa sayang sumangaku dia pun dosa, Allah suka si ampun dia. Antua bilang begini, biar kata kamu pun dosa-dosa merah macang dan darah lai. Beta nanti kasih bersih akang sampai putih macang dan santang pukat. Biar kata kamu pun dosa-dosa merah macang dan kasumbalai. Beta nanti kasih bersih akang sampai putih macang dan kapas. Kasih Tuhan sungguh besar, Ku miliki dalam hidupku. Kasih Tuhan sungguh besar, Ku miliki selama-lamanya. Ku miliki selama-lamanya. Saudara yang beta sayang, mari katong semua baku sayang satu dengan lain terus. Barang alasan diri susah yang katong lebih kamuka dengan seutus antua pun anak pardatang tabus katong pun dosa-dosa. Biar katong bisa baku baik dengan antua. Sabili areng-areng, yaitu Tuhan Yesus, di mana-mana di dalam dunia, di mana-mana di atas bumi, di dalam hidup ini hanya satu. Sabili areng-areng, Yesus yang beta suka, Tuhan Yesus yang beta puja, Tuhan Yesus yang beta cinta, Tuhan Yesus yang bersama. Beta suka Tuhan Yesus, beta puja Tuhan Yesus, beta cinta Tuhan Yesus, serta setia pada firman-Nya. Beta suka Tuhan Yesus, beta puja Tuhan Yesus, beta cinta Tuhan Yesus, serta setia pada firman-Nya. Kidung pujian kau bagian yang terindah akan dilantunkan oleh Valen dan Iren. Disilakan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Ketong akan membaca Alkitab yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama dari Kejadian 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-25. Kitab Kejadian 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-25. Namun sebelum Ketong membaca secara baku balas nanti, Ketong akan sombayang dengan cara menyanyi dari nyanyian Jemaat GPM nomor 77. Ya Roh Kudus, tuntun kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami mendengar firman-Mu. Siapkanlah hati kami menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Ketong nanti akan baca secara baku balas. Jadi beta baca yang genap dan Bapak, Ibu, saudara baca yang ganjil. Kejadian 2 ayat 8 hingga ayat 25 dengan perikopnya manusia dan Taman Eden. Tuhan Allah su bikin taman satu yang paling bagus di sebelah matahari naik akan di daerah Eden. Terus antua taruh manusia yang antua su bikin tinggal di taman itu. Dalam Taman Eden tu ada air besar satu yang berjalan lokasi babasa pohon-pohon dan tanaman yang ada di taman. Air besar tu keluar dari taman la tabage jadi ampa. Yang pertama akan berjalan oleh daerah Wali. Daerah itu Mas tu mas asli. Di daerah tu juga ada batu-batu mengkilat yang mahal pas sekali dengan pohon damar. Damar tu nama bedola dengan bau sadap pas sekali. yang kedua nama Gidon akan berjalan oleh daerah Kus. Yang ketiga nama Tigris akan berjalan di daerah Asyur pung sebelah matahari naik. Lah yang keempat nama Efrat. Tuhan Allah manusia yang antar bikin itu lalu taruh oleh kejadian dari selatan. Antua bilang per manusia tu kata, ale bisa makan buah apa sah yang ada di dalam taman ni. Pohon yang bikin orang tahu apa yang baik dan apa yang jahat itu ada yang pas sekali makan akang buah. Barang kalau ada makan akang, orang situ juga ada mati. Antua bilang lain, sembae kalau manusia tu cuma sendiri sah. Jadi beta mesti bikin manusia satu lagi yang pas dengan dia, perjadi dia pun tamang biar bisa baku bantu. Kamu kutu Tuhan Allah ambil tanah sedikit, sama-sama akang, lalu bikin segala macam binatang yang dulu. Ada yang cara begitu sampai semua binatang itu ada nama. Jadi manusia tu mulai kasih nama per segala macam binatang piara. Burung-burung dan binatang-binatang liar. Mar dari semua binatang yang dia kasih nama tu, sing ada satu lagi yang pas dan dia perbaku bantu. Jadi Tuhan Allah
Tulang rusuk yang Tuhan Allah ambil dari manusia tu, anto bikin akang jadi perempuan satu. Terus anto bawa perempuan tu per manusia. Pas manusia itu dia, manusia itu bilang kata, ini nih yang beta cari-cari. Dia pun tulang dari beta pun tulang, dia pun daging dari beta pun daging. Kita kasih nama dia perempuan. Sekarang Allah bikin dia dari laki-laki itu tulang rusuk. Tagal itu laki-laki mesti kasih tinggal dia pun mama, papa, lah jadi satu dan dia pun bini, biar dong dua jadi satu. Waktu itu manusia laki-laki dan perempuan itu telanjang. Marun dua saya rasa maru sedikit lagi. Demikian pembacaan dan kita menyanyi haleluya, haleluya. Yang pertama saya minta maaf, buka masker. Yang kedua saya juga minta maaf kalau tidak bisa memenuhi harapan untuk pemberitaan ini secara total menggunakan bahasa Melayu Ambon. Saya mungkin pakai bahasa campur-campur saja. Sebab jujur saja memang pada satu pihak memberitakan firman dengan dialek Ambon ini gampang-gampang susah. Tapi yang jauh lebih penting adalah apa artinya juga semua ini kalau yang mendengar juga harus pikir 2-3 kali. Walaupun memang ya pasti Roh Kudus akan menyempurnakan, tapi sekali lagi pemberitaan firman itu memang harus bisa diterima dan dihidupi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi malam saya bertelepon dengan ada teman pendeta orang Ambon tapi yang bertugas di Papua. Kami berkomunikasi sampai larut malam. Itu terkait dengan beberapa minggu yang lalu pendeta ini mengalami musibah, dan dari musibah kecelakaan itu menyebabkan seorang ibu meninggal, dan ibu ini juga harus meninggalkan 2 anaknya yang masih muda. Dan yang lebih membuat trauma musibah itu membekas cukup dalam dan sangat berat bagi pendeta ini. Karena pendeta inilah justru yang membawa mobil itu, dan mobil itulah yang menyebabkan kecelakaan yang tragis. Ketika saya coba mengorek-ngorek apa sebetulnya yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi, ternyata Bapak Ibu, pendeta ini mengantuk, lelah. Antua mengantuk ternyata cuma sekitar 2 detik, 2-3 detik begitu. Dan terjadilah kecelakaan yang fatal itu. Lalu beta bilang, memang kehilangan
kesadaran ketika ketong punya hidup, ketong punya pikiran, su hilang kontrol, akan resiko itu fatal. Dan sekali lagi, hilang kontrol atau hilang kesadaran tidak cukup waktu panjang, waktu pendek saja, cuma 2 detik, depung akibatnya fatal. Akampung kunci pokok adalah bagaimana pentingnya kesadaran itu. Dalam konteks itu, Bapak Ibu jemaat, pemberitaan firman kali ini mencoba untuk menempatkan tema, kataupun tema ini, kalau beta coba rumuskan akan pembunyi kira-kira dengan kuasa Roh Kudus, katong mewujudkan tanggung jawab dalam mengelola alam. Beta coba gabung tema bulanan dan tema mingguan. Dengan kuasa Roh Kudus, katong mewujudkan tanggung jawab mengelola alam. Dan sesungguhnya tema ini punya inti pokok bicara tentang pentingnya kesadaran itu. Lalu yang menjadi tanda tanya adalah bagaimana ketong coba menghubungkan tema ini, pentingnya kesadaran ini dalam kaitannya dengan bacaan Alkitab yang tadi kita baca berbalasan itu. Mari kita coba lihat satu-satu bagian ini. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara sekalian, bahwa bacaan kita ini kalau dikaitkan dengan ketumpun tema, maka akan merumuskan sebuah kesadaran yang penting yang beta sebutkan dengan kata-kata Tuhan Allah adalah sutradara agung yang memperkenankan katong manusia ini sebagai para pelakon penting. Beta ulang, Tuhan Allah adalah sang sutradara agung yang memperkenankan katong semua ini sebagai para pelakon. Ibarat sebuah pentasan, maka sesungguhnya ada sutradara dengan skenarionya dan juga dibutuhkan pelakon-pelakon yang tampil di panggung, di pentas kehidupan itu untuk memainkan apa yang dirancangkan, apa yang diskenariokan oleh sang sutradara agung itu. Dan ini sesuatu yang luar biasa, Mbak Saudara semuanya. Dan apa yang kita temukan dalam bacaan kita tentang pokok kesadaran ini, yang pertama kita melihat bahwa sebagai sutradara yang agung, yang merancang, mendesain segala sesuatu yang terbaik itu, Tuhan Allah bukan hanya menciptakan manusia, tapi Ia menyediakan semua yang dibutuhkan bagi manusia. Dalam bacaan katong tadi,
khususnya di ayatnya yang ke-9, terungkap bahwa Tuhan Allah menyediakan 3 pohon di Taman Eden itu. Waktu sekolah minggu dolo-dolo, ketong kalau pengasuh tanya, di Taman Eden itu ada berapa pohon? Ketong jawab 1 pohon. Namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi dengar baik-baik, hari ini kebenaran firman Tuhan menyatakan Tuhan Allah menyediakan 3 pohon bagi manusia di Taman Eden itu. Pohon yang pertama disebutkan bahwa ada berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Itu artinya semua kebutuhan perut, semua kebutuhan jasmani fisik manusia Tuhan Allah sediakan dengan sejumlah pohon-pohon dan buah-buahnya yang menarik dan enak-enak untuk dimakan. Dan beta kira dalam konteks itu ketong bisa bilang, Tanah Maluku ini juga masuk Taman Eden kapai, karena ada banyak pohon-pohon dengan buah-buahnya yang sangat enak dan nikmat. Jadi menjawab kebutuhan jasmani kita. Pohon yang kedua disebutkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Saudara, coba lihat. Namanya pohon kehidupan, dengan kata lain, tidak ada kematian terhadap pohon yang satu ini. Pohon kekekalan. Dan pohon ini terletak di tengah-tengah taman. Itu berarti dia sangat-sangat penting, sangat utama. Saudara tahu apa yang kekal dalam hidup saudara dan saya? Tubuh jasmani akan selesai. Ketika saudara dan saya sudah finish, game over, mungkin dimakamkan di benteng atau di kebun cengkeh. Tapi dengar baik-baik, spirit kita, roh kita, jiwa kita adalah kekal adanya. Roh mengisyaratkan kekekalan. Dan itu kebutuhan penting dan utama. Lalu sedangkan pohon yang ketiga disebut pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari sebutan nama pohon ini saja sudah jelas. Dia berkaitan dengan kepentingan rasio, akal pikiran kita, pengetahuan kita. Untuk dapat membedakan manakah yang baik dan manakah yang jahat. Manakah yang benar dan manakah yang salah. Jadi saudara lihat, semua kebutuhan disediakan. Tubuh, roh dan jiwa, dan akal pikiran kita, semuanya tersedia. Dan bahkan lebih daripada itu, tidak cukup pepohonan, ada sejumlah batang air sungai yang mengalir. Bisa dikatakan sungguh sempurna adanya. Tuhan Allah luar biasa sebagai sutradara yang agung.
Lalu yang menarik pada bagian yang kedua, ternyata Tuhan juga memberikan mandat, tanggung jawab, kepercayaan kepada manusia sebagai mandatarisnya. Saudara ingat baik-baik kata ini? Ada mandataris dan ada pemilik dan pemberi mandat. Yang lebih berkuasa, yang lebih utama adalah sang pemilik, sang pemberi mandat. Saudara dan saya adalah penerima mandat, makanya disebut kita hanya mandataris Allah. Dan apakah mandat yang saudara dan saya terima? Apakah skenario yang saudara dan saya dipercayakan oleh sang sutradara agung itu? Di dalam ayatnya yang ke-15 terungkap ada dua kata di sana. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, dua kata ini penting. Sebab kata mengusahakan dan memelihara taman itu, kalau kita periksa baik-baik dari akar kata aslinya, kata Ibrani, ini menarik. Kata mengusahakan itu akar katanya abad. Sedangkan kata memelihara itu akar katanya zamar. Dari kata abad itu muncul kata aboda. Dari kata aboda itu muncul kata ibadah. Muncul kata abdi. Sedangkan kata samar itu, kalau kita periksa itu juga berhubungan dengan semua akta perjanjian di dalam tabernakel atau bait Allah. Pelayanan-pelayanan ritual. Dan menarik bahwa mengusahakan atau mengelola tanah dan memelihara taman itu ditegaskan sebagai perbuatan beribadah dan memuliakan Tuhan. Wow, menarik saudara. Sejak awal Tuhan Allah sang sutradara agung memberikan skenario sekaligus mandat bagi saudara dan saya untuk mewujudkan ibadah. Dan ibadah itu dengar baik-baik Bapak Saudara, bukan hanya dalam praktek-praktek ritual seperti yang terjadi saat ini. Tapi itu juga di luar gedung gereja ini. Saat kita di jalan, saat kita di rumah, saat kita di tempat kerja, di mana saja. Itu adalah wujud kita mengelola, mengusahakan, dan memelihara taman kehidupan yang dipercayakan kepada kita. Selanjutnya, ya menarik. Ternyata Tuhan Allah ibarat supaya skenario itu, pentasan itu menjadi indah. Maka tentunya Tuhan juga mau menghadirkan manusia ini punya rekan-rekan, punya sesama yang bisa tampil sebagai partner di dalam lakon atau pentasan itu. Lalu ia menghadirkan pertama-tama binatang-binatang yang dia ciptakan, lalu dia bawa di hadapan manusia itu. Tapi saudara perhatikan,
ada hal yang menarik di dalam ayatnya yang ke-19. Saya mau baca itu. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang. Apa yang ibu bapak jemaat tangkap dari kata-kata ini? Saudara, jawabannya satu. Ternyata katong bahan dasar sama. Waktu Tuhan Allah bikin manusia, itu pakai bahan dasarnya tanah. Waktu Tuhan Allah bikin binatang, bahan dasarnya juga tanah. Bahan dasar kita dengan binatang sama. Waktu saya temukan kebenaran ini, saya jadi mengerti ada harus, bukan rahasia. Kadang-kadang kelakuan manusia nyaris tidak berbeda seperti binatang. Minta maaf. Bahkan mungkin jauh lebih mengerikan dari binatang. Maka jangan heran kalau manusia sudah hilang kesadaran, apa yang terjadi? Mulut yang kecil ini bisa menjadi kebun binatang yang banyak sekali. Bahan dasar sama. Tapi saudara, jangan berhenti sampai di situ. Memang bahan dasar sama, tapi sesungguhnya ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Kalau katong tarik mundur sedikit plot, ibarat ini sebuah drama, katong mundur sedikit ke ayat yang ke-7, mundur 2 ayat ke belakang dari bacaan kita, kita akan temukan di sana waktu Tuhan membuat Adamah, manusia dari tanah itu, ia lalu menghembuskan nafas, nefesi. Ia menghembuskan ruah, roh, dan daripadanya yang tadi tanah yang mati menjadi hidup. Dan itu yang membedakan saudara dan saya. Itu yang membuat manusia bisa mengenal dan memberi nama binatang dengan namanya. Binatang bisa kenal manusia atau tuannya, tapi tidak bisa memberi nama manusia. Apa yang terjadi ketika di pentas itu, manusia ini melihat binatang-binatang di sekelilingnya, lalu firman katakan tadi, dia seng menemukan yang sepadan, seng level. Kalau binatang suseng level, dengar baik-baik, jangan turunkan hidupmu, standarmu sama dengan binatang. Jangan, kau punya level di atas itu. Dan karena tidak ada yang selevel, maka dalam kisah ini kita jumpai Tuhan hadirkan seorang penolong yang sepadan, yang Tuhan ciptakan bukan dari tulang telapak kaki, supaya perempuan itu diinjak-injak, manusia perempuan itu ditendang-tendang, bukan dari tulang telapak tangan ini, supaya perempuan itu ditampeleng hajar. Tetapi diambil dari tulang rusuk, dekat di hatinya, di jantungnya, untuk dikasihi
dan dilindungi. Dan ini juga butuh kesadaran. Sadar bahwa di pentas ini sebagai para pelakon itu, saudara ingat kita punya mitra, kita punya peran, ada bintang yang lain juga. Maaf kalau di film itu ada istilah peran pembantu. Dengar baik-baik, manusia laki-laki dan perempuan, bukan yang satu tuan, yang satu hamba. Dua-duanya sepadan. Kalau mau ditanya bintang utama, dua-dua bintang utama di pentas itu. Kemarin di tempat ini, jam 12, saya memimpin ibadah pemberkatan nikah bagi 2 anak muda yang memutuskan untuk mengakhiri pacaran mereka dan masuk di mahligai pernikahan. 2 hari sebelumnya saya tanya Don Dua, berapa lamakah ale dong pacaran? Don Dua jawab, 18 tahun Pak Pendeta. 18 tahun pacaran. Lalu beta bilang, coba ulang apa beta yang salah dengar? Saya Pak Pendeta, 18 tahun. Wow. Dengan bangganya beta pulang cerita untuk maitua Ibu Nova. Tadi ada 2 anak muda yang mau menikah, dong bilang, dong pacaran 18 tahun. Ibu Nova tanggapi dengan datar-datar sah. Bagus. Cuma beta mau bilang ale. Beta pun tamambai pacaran 25 tahun. Tetapi berakhir dengan pernikahan. Selesai. Makanya beta bilang untuk 2 mempelai itu, Don Dua dengar baik-baik. 18 tahun bukanlah jaminan. Bukan jaminan. Sebab ada orang yang pacaran lama, tapi waktu menikah selesai cepat. Sebaliknya juga ada yang orang pacaran mungkin bertahun-tahun. Tapi sekarang ini masih bertahan. Bertahan sehidup semati. Sampai masuk kategori warga gereja senior GPM. Tapi tetap setia. Saudara, pertanyaannya tuh begini. Dalam konteks skenario Allah ini, di mana ibu bapa dan beta tampil sebagai pelakon itu. Apa yang menjadi jaminan katong? Kesadaran seperti apakah yang akan memampukan ibu bapa dan beta untuk bisa menjalankan skenario Allah itu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Persoalannya tuh begini, waktu Tuhan menciptakan baik Adam maupun Hawa, menciptakan saudara dan saya, Dia tidak bikin saudara dan saya seperti robot yang dia pegang remote control. Dia memberikan ruang pilihan bebas, kehendak bebas. Itu yang membuat ada orang yang begitu setia menjalankan skenario Tuhan, rancangan Tuhan, setia pada jalannya. Tapi tidak sedikit yang membias, bahkan mainkan skenarionya sendiri. Ikut dia pun mau, ikut dia pun suka. Akhirnya pentas itu diimprovisasi
keluar daripada skenario Allah. Dan ini bisa jadi. Makanya jangan heran kalau ada bencana sini sana, ada kerusakan di sana sini. Bukan hanya orang-orang dunia sana, orang luar sana yang menghancurkan alam yang begitu indahnya. Tapi termasuk juga saudara dan saya, orang-orang gereja sendiri. Anak-anak Tuhan bukan tidak mungkin juga bisa menghancurkan semuanya ini. Ketika kita kehilangan kesadaran, maka skenario Tuhan itu bisa keluar jalur. Karena kadang-kadang tidak usah kita bicara tentang bagaimana menata alam ini yang begitu besar dengan semua gerakan-gerakan yang begitu raksasa. Mari kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang sederhana, yang kecil. Kadang-kadang saya tidak sengaja tanya tua-tua agama, kalau selesai kebaktian di gereja, yang paling bikin ale dong pasti itu dong bikin apa? Dong bilang sing ada lain, katong kerja besar, por selesaikan sampah-sampah. Mau tisu kah, kertas gula-gula kah. Untung baik kursi Akang Maranatha ini mungkin dia sempung sak di belakang. Saudara, saya sendiri mencoba dalam kesadaran itu, coba menyadarkan saya sendiri. Kadang-kadang apakah itu sak saya, toha saja itu penuh dengan sampah-sampah itu. Entah itu tisu kah, entah itu kertas gula-gula. Ini contoh sederhana. Betapa kita selalu saja punya ruang kemungkinan untuk bisa keluar jalur dari skenario Allah itu. Tadi duet anak kekasih kita, siapa? Valen dan Iren, dompung lagu itu akan pung kata kunci, kusadari kau bagian yang terindah. Dewi Guna ketika menciptakan lagu ini, dia mengungkapkan, terkadang ketong merasa kosong lalu mau mencari sesuatu dalam hidup ini. Ketong cari ikut ketong punya jalan, ketong pun pilihan. Tapi ketong tidak menemukan apa-apa. Lalu ternyata bagian yang terindah itu kita temukan. Kesadaran di dalam Dia, Yesus Tuhan Sang Penebus. Pada bagian ini, Ibu Bapak Jemaat, beta sengaja memilih nats pembimbing kita dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 itu. Sebab dari banyak kitab-kitab di Perjanjian Baru, saya bisa sebutkan hanya kitab Kolose lah yang bisa menghubungkan apa yang namanya pernyataan umum dan pernyataan khusus dari Allah. Sedikit ya Ibu Bapak, bagi mereka yang belajar dogmatika Kristen, mengenal istilah dua pernyataan Allah. Pernyataan umum, itu yang kita temukan dengan semua uraian dalam kitab-kitab Kejadian tadi, termasuk perikop kita, atau dalam bagian Mazmur diungkapkan begini, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan perbuatan tangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika orang melihat alam ini, Ambon yang manis, orang memuji Allah, memuliakan. Memang tanah Maluku ini adalah tanah di mana Allah harus dipuji dan dimuliakan. Dan itu yang namanya pernyataan umum. Tapi pernyataan khusus
Ini yang dimaknai ketika Allah dalam Yesus Kristus Tuhan penebus menyatakan dirinya dalam karya penebusan dan selamatnya. Dan makanya Paulus menulis, Kristus adalah buah sulung dari segala ciptaannya. Di dalam Dia terpenuhi segala kemuliaan Allah. Kakak pendeta saya, Ibu Dr. Monica Hukuben, menulis disertasi doktoralnya dengan sebuah judul disertasi yang mengulas tentang Kolose 1 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-20. Ketika dia tulis judul disertasi itu, Nuhumet sebagai tubuh Kristus kosmis. Nuhumet itu sebuah kearifan lokal di Kepulauan Kei Maluku Tenggara tentang praktek sasi. Kearifan yang mengingatkan kita betapa alam ini, semesta ini juga adalah tubuh Kristus. Saudara, selama ini kita pikir gereja saja tubuh Kristus. Tapi kalau mengkaji kebenaran Tuhan dalam Kolose 1, wow, alam semesta ini juga sesungguhnya adalah tubuh Kristus. Kalau ketong punya kesadaran ini, ketong akan memperlakukan alam ini berbeda. Bagaimana ketong mau membuang sampah sembarang? Coba bayangkan, di situ tubuh Kristus. Bagaimana habis makan durian, kulit-kulit durian buang sembarang saja. Bagaimana ketong hidup takar ruang, talam burang. Berbeda saudara. Doktrin kita dengar baik-baik. Berbeda dengan saudara kita yang lain. Kalau saudara yang lain bilang begini, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Tapi doktrin saudara dan saya bilang, kebersihan itu adalah kepenuhan. Tidak sebagian-sebagian. Totalitas daripada iman. Itu kebersihan. Karena itu adalah wujud daripada penyembahan kita, ibadah kita kepada Kristus Sang Penebus. Makanya nats pembimbing kita bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Saudara tahu arti apapun juga? Apapun juga itu artinya apapun juga. Ya, saya usah tafsir macam-macam. Apapun juga itu artinya apapun juga. Artinya segala sesuatu dalam hidup ini, mau dalam gereja, mau di luar gereja, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, terhadap siapapun, tampilan kita sudah beda. Suami akan berhadapan dengan istrinya, istri akan berhadapan dengan suaminya, membangun relasi dan kesadaran seperti untuk Tuhan. Aku mengasihi, aku melayaninya, dan bukan untuk manusia. Orang tua dengan anak-anak, adik kakak, Anda melayani Tuhan, main musik, bernyanyi sana, jadi tua agama, apa saja, jadi tukang ojek sekalipun, dengar baik-baik, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kembali ke kisah pendeta Ambon yang di Papua itu. Dia waktu kecelakaan itu, dia dibabak belur oleh massa habis-habisan.
kepalanya hancur, perutnya hancur. Ternyata pendeta ini bisa lolos dari maut. Ketika di tengah-tengah masa yang beringas, ia berteriak begini, "Beta pendeta." Orang Papua itu punya kesadaran itu, persis dengan katong juga. Seemosi-emosinya katong cepat sadar, ini pendeta. Waktu dia bilang beta pendeta, lalu dorang berhenti, bahkan dorang minta maaf. Padahal ibu bapak tahu, dia baru ditabiskan kurang lebih 3 minggu sebagai pendeta. Lalu apa pesan beta terhadap pendeta ini? Beta bilang, "Nyong dengar, ade kau dengar. Sesungguhnya Aletus sudah selesai, sudah mati, tapi dibangkitkan kembali. Ale dapat kesempatan yang kedua. Makanya jangan sia-siakan Ale pun panggilan, tanggung jawab sebagai pendeta." Lalu dia bilang, "Dangke kakak." Sama. Jujur ibu bapak, kalau kita periksa lagi apa saja lakon kita selama ini di pentas Eden kehidupan itu, katong harus bilang, sebetulnya Tuhan mungkin bilang, saya turun, beta mau kasih pemain pengganti, saya susah layak. Tapi yang luar biasa, Tuhan masih kasih kesempatan yang kedua. Tidak ada yang mustahil, selalu saja ada kesempatan bagi orang yang percaya dan memiliki kesadaran ini. Dengan begitu, katong akan hidup sekali lagi untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan sayang katong dan mampukan katong semuanya. Amin. Saudara, katong sama-sama diri dan mengucapkan ketong pun pengakuan percaya
Dengan teks yang ada, bersama-sama katong berkata demikian. Beta percaya per Allah Bapa yang pun kuasa per semua yang ada. Antua yang bikin langit dan dunia ini. Beta percaya per Yesus Kristus, Allah pun anak satu areng-areng yang jadi katong pun raja. Antua ada dalam Maria pun poro tagal Allah pun roh. Ia lahir ke dunia biar kata Maria ini masih perawang. Antua dapat siksa waktu Pontius Pilatus pegang parenta. Antua dapat salib, mati, lah dapat kubur. Antua turun ke orang mati pun dunia, lah hidup kembali pas hari yang ketiga. Antua naik ke surga, duduk di Allah pun sebelah kanan, lah pegang parenta sama-sama dengan Antua yang pun kuasa per semua yang ada. Antua nanti datang dari sana per jadi hakim per semua orang yang masih hidup dan yang sumati. Beta percaya per Allah pun roh. Beta percaya kalau Allah supili katong per jadi Yesus pun orang-orang yang tak ika jadi satu di antero dunia ini. Dan sama-sama terima apa yang baik dari Antua. Beta percaya kalau Antua kasih ampun katong pun dosa-dosa, dan nanti kasih hidup katong pun badan kembali, lah katong hidup terus-terus dengan Antua. Amin. Katong akan dengarkan pujian Pelangi Kasih dari Ani Garpenasi. Disilakan. Thank
kasih. Kita akan masuk dalam persembahan syukur, tanda jemaat minta dangke banyak par Tuhan pun kasih sayang dan berkat. Basudara jemaat, Tuhan suka si berkat banyak dalam ketompung hidup nih. Tagal itu, mari ketong minta dangke dari Antua dan cara kasih apa yang ketong su terima dari Antua tuh. Tuhan kasih berkat per ketong. Waktu kasih semua itu, jemaat menyanyi lagu nyanyian jemaat GPM nomor 269 ayat 1 dan seterusnya. Di dalam hidupmu bersukacitalah, itulah obat bagimu.
Mari keton sumbayang sama-sama par apa yang jamaat sukasi. Syo Allah Bapa, semua yang keton terima nih akan asal dari Bapa. Semua yang keton harap tuh akan bisa jadi tagal Kristus pun sayang. Semua yang keton dapat tuh tagal Tuhan pun roh pimpin keton. Tagal itu tolong kasih kuat katong par sayang semua orang dan tolong katong par kalesang semua yang Bapa bikin. Amin. Amin. Trio Irene diberikan kesempatan untuk mempersembahkan kidung pujian bertajuk Padamu Ku Percaya. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang terukan badai hidup. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tangan
Baik, Ibu Bapak Saudara semua, kini kita masuk dalam perhaliran. Karena itu bagi saudara jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan Asa yang kudus pada Minggu 3 Juli mendatang, disilakan untuk berdiri. Dan di hadapan hadirat Allah yang kudus, kita diminta untuk menjawab keempat soal ini. Yang pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman, untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah dalam kasih iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan memberkati. Silakan duduk. Mari ketong satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan yang bertakhta di atas segala pujian dan segala kemampuan kami, Engkau melampaui segala sesuatu di alam semesta ini. Dan kami sungguh bersyukur melalui Kristus Putra kami ditebus, dibaharui, dan dilayakan untuk bersekutu di dalam kebaktian saat ini. Kami boleh angkat puji dan sembah kami bagimu Tuhan. Kami boleh dengar kebenaran firman-Mu. Kami juga boleh mempersembahkan segala sesuatu dalam seluruh kehidupan kami sebagai tanda syukur terima kasih kami. Dan lebih daripada itu, kami juga masih dikasih kesempatan juga untuk datang dengan membawa segala beban pergumulan hidup kami dari latar belakang kami yang berbeda-beda. Semuanya terbuka di hadapan-Mu. Ada yang datang dengan bawa pengucapan syukur, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, dan segala macam kesukacitaan dalam hidup ini. Tapi tidak sedikit juga Tuhan, ada yang datang dengan membawa kekecewaan, kegagalan, keluh kesah, ratap tangis air mata, dengan semua beban-beban dan penderitaan hidup ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada dari latar belakang kedukaan. Semua kenyataan hidup kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tagal itu kami semua minta, mari Bapa, biarlah Bapa terima kami sebagaimana adanya kami ini. Dan Bapa jualah yang jawab seluruh kehidupan dan pergumulan kami ini. Seturut dengan kehendak Bapa, seturut dengan cara Bapa, dan seturut pula dengan waktu Bapa yang baik dan indah itu. Ajarlah kami ya Bapa untuk tetap setia sebagai mandataris-Mu menjalankan tanggung jawab untuk beribadahkan Tuhan dengan menata kelola alam kehidupan ini. Semua yang Tuhan titipkan, percayakan kepada kami dalam relasi kami dengan rumah tangga keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak kami, adik kakak, orang bersaudara, dalam relasi kami dengan sesama kami, dalam relasi kami dengan alam ciptaan ini, dengan siapa saja. Kami minta Tuhan tolong mampukan kami. Ya Aba, ya Bapa,
Engkau lihat kami semua dengan pergumulan hidup ini. Kalau ada yang datang dengan semua sukacita dengan ulang tahun pernikahan ataupun kelahiran dalam hidupnya, Tuhan sambut segala pengucapan syukur. Tapi kalau ada yang datang dengan keluh kesah, dengan sakit derita, kami bawa semua pergumulan ini kepadamu Tuhan. Jawablah seturut dengan Tuhan punya kuasa yang memulihkan dan menyembuhkan. Bahkan kalau ada di antara kami yang duduk malam ini di rumah Tuhan, datang dengan kelemahan tubuh, kami bawa semua kerinduan ini, harapan ini pada Tuhan. Biarlah Bapa ulurkan tanganmu yang kuat perkasa dan oleh bilur-bilurmu, biarlah bagian tubuh kami yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan di dalam kuasa nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati keluarga rumah tangga kami masing-masing, apapun profesi kami, jabatan kami, apapun yang menjadi tanggung jawab kami, di rumah tangga kami, di tempat usaha pekerjaan kami, termasuk anak-anak kami, di tempat pendidikan, di tempat pergaulan mereka, bahkan hidup dan masa depan anak-anak kami pertaruhkan semuanya dalam kuasa-Mu. Bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, ya Tuhan Engkau tentukanlah yang terbaik. Bagi anak-anak kami juga yang sementara mencari jodoh, mencari teman hidup, kami juga minta perkenan-Mu ya Aba ya Bapa. Tapi bagi kami yang sudah mendapat pekerjaan, ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan berkat itu. Demikian juga kalau kami sudah memiliki teman hidup, biarlah kami juga membangun relasi hidup, perkawanan, percintaan itu di dalam Tuhan sendiri. Bapa, mari Engkau pimpin kami sebagai gereja-Mu. Kami di Klasis Kota Ambon, kami di Gereja Protestan Maluku ini, bahkan gereja Tuhan di Indonesia dan dunia, Tuhan pakai dan berkati. Pemerintah bangsa dan negara kami di pusat, di provinsi, di kota kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa dan pimpinan-Mu. Mari Tuhan Engkau tetap pegang tangan kami. Bagi semua kami yang terlibat menopang jalannya kebaktian malam ini, apapun peran dan tanggung jawab kami, biarlah Tuhan, kalau ada yang Tuhan pandang baik dan berkenan, biarlah Tuhan berkati itu menjadi puji-pujian yang berbau harum di hadapan-Mu. Kalau ada yang tidak berkenan, kami minta Tuhan ampuni kami. Kami akan menjalani hari dan usbu kami yang baru, sampai kami tutup lembaran hidup di bulan Juni, dan kami juga siap masuk di bulan baru, bulan Juli. Bagi semua kami yang hari ini telah menyatakan kerinduan untuk mau mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan yang kudus pada minggu mendatang, Tuhan memberkati niat kami, kesiapan kami, sehingga kami hanya memandang kepada Kristus Sang Penebus itu. Sambut terima kami dalam anugerah dan kasih-Mu, dalam Yesus sumber kehidupan dan keselamatan kami. Kami bersyukur berserah kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akhiri kebaktian ini, kita menyanyi nyanyian GPM. Berdoa selalu dalam hidupmu, berdoa selalu pada Tuhan. Doa selalu pada Tuhanmu,
Basudara jemaat, mari pulang dengan hati senang, lah bikin basudara dong pun kerja bye-bye. Agak lewat semua itu katong puji Tuhan. Jadi mari dengar Tuhan pun janji dan terima antua pun berkat. Tuhan Yesus Kristus kasih unju antua pun hati baik dan kasih damai par basudara jemaat semua. Selamat hari Minggu, Shalom.